Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi kita di channel YouTube Ruang Belajar Siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi PPKN yang mengenai tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayo kita simak bersama-sama materi berikut ini. Pada slide kali ini saya sudah memaparkan peta konsep yang akan dibahas pada bab 3. Bab 3 ini terdiri dari 2 subbab. Yang pertama, sub A mengenal lembaga negara dan kewenangannya. Lalu sub B, hubungan kewenangan antar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada video kali ini saya akan membahas mengenal lembaga negara dan kewenangannya. Jadi lembaga negara itu sering disebut sebagai organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara. Walaupun demikian, tetapi maknanya tetap sama. Struktur lembaga negara di Indonesia mengalami perubahan seiring amandemen yang dilakukan terhadap Konstitusi Indonesia. Berikut ada bagan yang mengenai struktur lembaga negara Indonesia. Pada slide ini sudah disajikan bagan struktur lembaga negara sebelum amandemen. Di situ sudah sangat jelas bahwa MPR berada di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas lembaga-lembaga negara lainnya seperti DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Oleh karena itu, dahulu MPR disebut dengan lembaga tertinggi negara. Selanjutnya sudah ada bagan mengenai struktur lembaga negara setelah diadakan amandemen. Sebelumnya MPR adalah lembaga tertinggi negara. Akan tetapi setelah terjadi berbagai penyimpangan, kedudukan MPR ini disejajarkan dengan lembaga negara lainnya melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian boleh simak bagan yang sudah disajikan pada slide kali ini. Berdasarkan bagian tersebut, bisa diidentifikasikan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Berikut akan saya jelaskan mengenai lembaga negara di Indonesia. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu salah satunya adalah Komisi Yudisial yang diatur di dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain Komisi Yudisial, lembaga lain yang diberikan kekuasaan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada pejabat setingkat menteri. Pejabat setingkat menteri adalah pejabat negara yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Yang terdiri atas yang pertama ada Jaksa Agung, yaitu pemimpin Kejaksaan RI yang dipilih dan bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian di sini juga sudah dijelaskan tugas dan wewenang dari Jaksa Agung. Yang pertama ada menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan. Yang kedua ada mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang. 3. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung. Keempat, mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah NKRI.
karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Kelima, Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri. Selanjutnya ada Sekretaris Kabinet, yaitu bertugas memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden selaku kepala pemerintahan di dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Yang ketiga ada Kapolri. Fungsinya itu mencakup di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat ada Panglima TNI. Tugasnya apa saja? Yang pertama ada pemimpin TNI, 2. Melaksanakan kebijakan pertahanan negara, 3. Menyelenggarakan strategi militer dan menangani operasi militer, keempat, mengembangkan doktrin TNI, kelima, menyelenggarakan penggunaan kekuatan untuk operasi militer, 6. Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, 7. Menyelenggarakan pembinaan TNI. 5. Ada Kepala Badan Intelijen Negara atau disingkat BIN. Tugasnya yaitu memimpin BIN sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai tugas BIN. Ketiga, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BIN yang menjadi tanggung jawabnya. Keempat, membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pejabat setingkat menteri. Kemudian kali ini akan membahas lembaga pemerintah non-kementerian. Yang pertama ada LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Berfungsi untuk melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan. Kedua, penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat mendasar. 3. Penyelenggaraan riset interdisiplin dan multidisiplin terfokus. 4. Pemantauan evaluasi kemajuan dan penelaahan kecenderungan iptek. Kelima, koordinasi kegiatan fungsional di dalam pelaksanaan tugas LIPI. Kemudian yang kedua ada Lembaga Administrasi Negara. Fungsinya yaitu pertama, pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara. Kedua, pengembangan kapasitas administrasi negara. Ketiga, pemberian fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara. Keempat, pembinaan, penjaminan mutu, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara. 3. Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu bertanggung jawab mewujudkan tujuan kearsipan nasional, yaitu menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi pemerintahan. Keempat, ada Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Tugasnya itu adalah membantu Presiden di dalam menyelenggarakan pendidikan penyiaran kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional. Selanjutnya memiliki watak, moral, dan etika kebangsaan, berwawasan Nusantara, serta mempunyai cakrawala pandang yang universal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk materi-materi selanjutnya, kalian bisa tunggu di video-video yang lain. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.